Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Erianingsih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi praaksara yang sangat menarik untuk dibahas. Apakah kalian siap? Materi kali ini yaitu kehidupan pada masa praaksara. Apakah kalian tahu bagaimana perkembangan manusia pada masa praaksara? Atau bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidup? Bagaimana hubungan antara mereka dalam membentuk kelompok? Untuk menambah informasi tentang perkembangan masyarakat pada masa-masa itu, kalian dapat menyimak uraian berikut ini. Zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara diperiodisasikan berdasarkan 3 pembagian, yakni berdasarkan pembagian bukti geologis, berdasarkan pembagian bukti arkeologis, dan berdasarkan pembagian perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi berdasarkan bukti geologis terbagi menjadi zaman Arhaikum, zaman Mesozoikum, zaman Paleozoikum, zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Sedangkan periodisasi berdasarkan bukti arkeologis terbagi menjadi zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terdiri atas Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Sedangkan zaman logam terdiri atas zaman perunggu dan zaman besi. Untuk periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan manusia terdiri atas masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa berburu makanan tingkat sederhana diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Mereka hidup menggembara, pindah dari tempat ke satu ke tempat yang lain sebagai pemburu binatang dan penangkap ikan. Kehidupan ekonomi manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih sangat bergantung pada alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta dedaunan yang ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Kehidupan budaya pada masa ini yaitu manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu. Alat-alat yang dibuat masih berbentuk kasar. Alat-alat tersebut antara lain adalah kapak perimbas dan kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Masa bercocok tanam ditandai dengan perubahan tradisi yang semula mengumpulkan makanan atau food gathering menjadi menghasilkan makanan atau food producing. Kegiatan bercocok tanam ini mulai dilakukan setelah manusia purba mulai menetap di suatu wilayah meskipun hanya bersifat sementara. Masa perundagian. Perundagian berasal dari sebuah kata yaitu undagi, yang artinya sama dengan tukang atau seseorang yang mempunyai sebuah keterampilan. Berikut adalah benda-benda hasil peninggalan kebudayaan pada masa perundagian. Perhiasan. Perhiasan pada masa perundagian ini seperti perhiasan pada umumnya. Kalian bisa menemukan hasil peninggalan perhiasan di wilayah Bogor, Balin, dan juga Malang. Moko. Moko merupakan suatu benda yang berbentuk tambur dengan ciri tertutup pada beberapa bagian sebagai alat musik dan mas kawin pada masyarakat Alor di Nusa Tenggara Timur. Nekara. Nekara merupakan jenis berumbung yang terbuat dari perunggu serta mempunyai pinggang pada bagian tengah dan pada sisi atap yang tertutup. Nekara ini mempunyai pola hias yang cukup beragam. Itu tadi sajian materi yang sudah disampaikan. Akhir kata, tetap semangat belajar dan jangan mudah menyerah. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.